Banjir bandang menerjang Kecamatan Bumi Jaya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Banjir bandang menghancurkan objek wisata Guci. Banjir disebabkan intensitas tinggi hingga aliran sungai meluap. Banjir bandang terjadi pada siang hingga sore hari. Banjir bandang ini membuat kolam air panas di Kecamatan Bumi Jaya rusak dan hilang. Selain itu, sebagian area wisata tertutup material yang terbawa banjir bandang. Saat ini, area Pancuran 13 ditutup sementara. Banjir bandang ini disebabkan curah hujan dengan intensitas tinggi hingga menyebabkan aliran sungai meluap dan menerjang kawasan wisata Guci. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Pada saat kejadian, pengunjung sudah dievakuasi dan lokasi sudah steril dari pengunjung. Pemirsa, banjir setinggi hingga 1 meter menerjang sejumlah kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ribuan warga terdampak sementara akses jalan lumpuh. Banjir yang menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Pandeglang, Banten kian meluas. Ribuan warga terdampak banjir hingga setinggi 1 meter. Banjir juga melumpuhkan akses jalan yang mengakibatkan aktivitas warga terhambat. Sebagian warga kini mengungsi ke rumah keluarga dan kerabat. Sementara itu, petugas SAR terjun ke lokasi untuk mengevakuasi warga dan menyalurkan bantuan. Jam berapa sih Bu terjadinya Bu? Dari kemarin. Jam berapa tuh Bu? Ada jam 4 lah. Jam 4 sore ya? Iya. Sampai sekarang gede aja itu air. Emang hujannya sejak kapan sih Bu? Hujannya mau hampir seminggu. Dampak banjir ada 747 kakak dan untuk jiwa 2.988 jiwa. Ya makanya untuk saat ini kami menurunkan tim pool di beberapa titik dan di titik sungai ini kita siapkan perahu. Banjir terjadi akibat beberapa sungai meluap usai diguyur hujan deras. Petugas juga meminta warga meningkatkan kewaspadaan karena intensitas hujan masih tinggi. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pohon kedongdong berusia 70 tahunan tumbang menimpa 4 rumah warga di Jalan Manggarai Utara, Tebet, Jakarta Selatan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini terjadi, namun 4 rumah rusak parah. Empat rumah warga di Jalan Manggarai Utara 6, Tebet, Jakarta Selatan rusak parah usai tertimpa pohon tumbang. Tumbangnya pohon jenis kedongdong yang sudah berusia puluhan tahun ini diduga karena cuaca buruk yang melanda Jakarta selama beberapa hari terakhir. Warga yang menjadi korban dibantu warga lain dan belasan petugas PPSU Kelurahan Manggarai Utara berusaha mengevakuasi barang-barang warga dari tumpukan puing dan dahan pohon. Menurut salah satu warga, sebelum pohon tumbang warga telah melaporkannya ke pihak kelurahan. Namun saat akan dilakukan penebangan, pohon telah lebih dulu tumbang. Suara bludak gitu kan. Istri saya teriak, apaan yang jatuh gitu kan. Itu belum rubuh itu. Belum. Setelah saya juga ingat, apa ya, pohon jangan-jangan. Baru tuh kretek. Blah, saya menghindar, mental dia. Ngumpet di, ngamanin diri saya ke bawah ke. Penanganan pemotongan pohon tumbang ditangani petugas Sudin Pertamanan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dari peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain pemirsa, polisi masih selidiki penyebab pasti kematian anak dari politikus PKS di Cilegon, Banten. Meski ada dugaan dibunuh, namun polisi kesulitan mencari bukti lantaran rumah dalam keadaan sepi dan kamera pengawas rusak. Polres Cilegon masih menyelidiki kematian Muhammad Excel, anak politisi parpol yang ditemukan meninggal di rumah mewahnya di perumahan Bukit Baja Sejahtera, Cilegon. Saat kejadian, suasana rumah sedang sepi dan dalam kondisi hujan, sehingga tetangga tidak mengetahui kejadian sebenarnya. Rumah juga tidak memiliki petugas keamanan dan 2 asisten rumah tangga hanya bekerja paruh waktu. Nggak dengar Pak, kan karena hujan deras banget. Nggak dengar ya? Nggak dengar. Nah, Saya biasanya buka pintu ini enggak, karena hujan itu. Nah, nggak dengar, jadi nggak dengar apa-apa. Pembantunya 2, yang 1 pulang, dua-duanya pulang. Yang 1 setrika, nyuci ya, udah pulang jam 11, tuh, udah izin lah dia. Nah yang satunya setahu saya biasanya dia pulangnya jam 3 ya. Ini mungkin ada perlu apa pulang gitu. lebih awal pulangnya? Lebih awal, tapi nggak tahu jam persisnya jam berapanya saya nggak tahu ya pulangnya itu. Kalau di rumah ada security nggak, Bu? Security nggak ada. Nggak ada ya? Supir ada. Sementara itu, polisi menyatakan saat kejadian hanya ada korban dan kakaknya yang berada di ruangan lain. Polisi memastikan tidak ada unsur perampokan dalam peristiwa ini karena tidak ada barang-barang yang hilang. Namun rusaknya sejumlah kamera pengawas membuat polisi kesulitan melakukan penyelidikan. Untuk isu yang beredar memang ada perampokan ya. Yang jelas di sini setelah dicek barang-barang dari korban ataupun barang dari pihak keluarga korban itu tidak ada yang hilang. Jadi motifnya ini pembunuhan. CCTV itu dirusak apa memang rusak dari awal? Sebelumnya itu rusak. Setelah dicek rusak. Tapi di rumah sendiri ada security pribadi nggak itu? Tidak ada security pribadi. Jadi pada saat kejadian itu hanya ada 2 orang antara adik yaitu korbannya bersama kakaknya. Ada CCTV cuman dalam keadaan rusak. Sudah berapa lama rusak? Kira-kira 2 minggu sebelum kejadian. Kematian Asel yang masih berusia 9 tahun meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. Korban meninggal dengan puluhan luka di sekujur tubuhnya. Namun polisi masih menunggu hasil visum mengenai penyebab kematian korban. Pihak keluarga berharap penyebab korban meninggal bisa segera diketahui. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 1 tersangka lagi pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Faradilah Amalia Najwa. Tersangka ditangkap di Pamekasan, Madura setelah 4 hari buron. Tim Jatanras Polda Jawa Timur berhasil menangkap 1 lagi tersangka pembunuh Faradilah Amalia Najwa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Tersangka ditangkap di Pamekasan, Madura setelah selama 4 hari polisi melakukan pengejaran. Selama buron, tersangka selalu berpindah tempat untuk sulitkan polisi, mulai dari kota Lumajang, Probolinggo, Bondowoso hingga ke Pamekasan, Madura. Tiris, kemudian kita kejar ke Lumajang, ke Pamekasan, tapi sampai di Pamekasan ada yang membawa kabur dari keluarganya. Dengan nego yang sangat alot, alhamdulillah tersangka bisa kita amankan. Penangkapan tersangka S melengkapi daftar tersangka setelah sebelumnya polisi mengamankan Bribka AS, oknum anggota Polres Probolinggo yang merupakan kakak ipar korban. Bribka AS diduga sebagai otak sekaligus pelaku utama dalam pembunuhan adik iparnya sendiri. Meski polisi masih selidiki motif pembunuhan, namun pihak keluarga meyakini pelaku membunuh karena ingin kuasai harta adik iparnya. Faradilah Amalia Najwa, 21 tahun, mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang, ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya ditemukan di selokan daerah Purwosari, Pasuruan, dengan kondisi penuh luka lebam. Dari Surabaya, Jawa Timur,
Hari Tambayong, iNews melaporkan. Menyamar sebagai juragan domba, Kapolsek Cilengsi Kompol Edison berhasil menangkap pelaku perampokan sadis. Kawanan pelaku sebelumnya merampok di rumah lansia pada September lalu. Inilah aksi Kapolsek Cilengsi Kompol Edison yang menyamar untuk menangkap pelaku perampokan bernama Emet alias Aki. Mengenakan peci dan sarung, Kompol Edison menyamar sebagai juragan yang ingin membeli domba yang dijual pelaku di tempat persembunyiannya di Cianjur. Tertipu dengan penyamaran Kapolsek, pelaku pun tak berkutik saat Kompol Edison berhasil menangkapnya. Sebelumnya, polisi telah berhasil menangkap satu pelaku lain di daerah Batang, Jawa Tengah. Saya coba masuk melihat situasi di sana bahwa untuk masuk ke sana memang lingkungannya adalah lingkungan yang memang satu keluarga dan banyak kalau ada warga asing mereka akan tahu siapa yang masuk, sehingga saya putuskan untuk menyamar sebagai haji dengan istri yang memerlukan domba untuk acara kegiatan hajatan. Sore itu kami datang ke sana, kemudian berbincang-bincang menggunakan transaksi, kemudian muncullah istrinya dengan membawa handphone, langsung video call dengan saya menyatakan bahwa suaminya akan menyiapkan domba sejumlah 15. Sebelumnya, Polsek Cilengsi mendatangi rumah lansia yang menjadi korban perampokan para pelaku di Kampung Kubang, Desa Situsari, Cilengsi, Bogor. Perampokan terjadi pada September lalu di mana pelaku yang berjumlah 4 orang tak hanya menganiaya pasutri lansia pemilik rumah, tapi juga menggasak harta korban. Selain menangkap 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti mobil hasil rampokan. Polisi kini memburu 2 pelaku lain yang buron. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan.